Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Hai, perkenalkan nama saya Dia Kusuma Wardani dengan NBI 13121000160. Saya dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945. Di sini saya ingin membuat video luaran magang individu saya mengenai tahap 2. Penuntutan umum di kejaksaan adalah fase penting dalam proses hukum yang menandai transisi dari tahap penyelidikan ke tahap penuntutan resmi. Pada tahap ini, kejaksaan melakukan serangkaian langkah dan analisis yang mendalam untuk memastikan keberlanjutan kasus dengan merinci bukti, mengevaluasi validitasnya, dan mempertimbangkan opsi penyelesaian di luar pengadilan. Edukasi tentang bagian tahap 2 penuntutan umum di kejaksaan melibatkan pemahaman mendalam mengenai proses yang mencakup evaluasi bukti, analisis keabsahan, kesaksian, dan pertimbangan terkait penyelesaian kasus. Evaluasi bukti pada tahap 2 kejaksaan memainkan peran kunci dalam mengevaluasi bukti-bukti yang telah dikumpulkan selama penyelidikan. Evaluasi ini mencakup penelitian mendalam terhadap validitas dan keabsahan bukti-bukti tersebut. Kejaksaan perlu memastikan bahwa setiap bukti yang disajikan di pengadilan dapat diterima secara hukum dan memadai untuk mendukung dakwaan yang diajukan. Bukti-bukti ini dapat mencakup dokumen berupa bukti fisik, rekaman, dan kesaksian. Kejaksaan perlu memeriksa apakah bukti-bukti ini diperoleh secara sah, apakah mereka dapat memberikan gambaran yang jelas terkait kasus yang sedang ditangani. Setiap kelemahan atau kontroversi dalam bukti dapat mempengaruhi kemungkinan sukses penuntutan. Analisis keabsahan kesaksian. Kesaksian saksi-saksi menjadi elemen penting dalam membangun kasus di pengadilan. Pada tahap ini, di kejaksaan melakukan analisis menyeluruh terhadap kesaksian yang telah diberikan selama penyelidikan. Ini mencakup pengecekan kredibilitas saksi, konsistensi kesaksian, dan kemungkinan memotivasi tersembunyi. Pertanyaan yang diajukan pada tahap ini mencakup apakah kesaksian tersebut dapat diandalkan dan sejalan dengan bukti-bukti yang lain yang ada. Jika ada ketidaksesuaian atau ketidakpastian, kejaksaan perlu mempertimbangkan dampak terhadap kemungkinan keberhasilan penuntutan. Proses ini memerlukan keterlibatan yang cermat dan paham akan aspek psikologis dan sosial yang terkait dengan kesaksian. Penyelesaian di luar pengadilan. Sementara proses hukum seringkali dianggap melibatkan pengadilan, namun tahap 2 penuntutan umum juga memberikan kesempatan bagi kejaksaan untuk mengeksplorasi opsi penyelesaian di luar pengadilan. Ini melibatkan mediasi atau negosiasi dengan pihak terkait untuk mencapai kesepakatan yang ada, yang dapat memuaskan semua pihak tanpa harus melibatkan persidangan formal. Penyelesaian di luar pengadilan dapat memiliki beberapa keuntungan, termasuk menghemat waktu dan biaya, serta mengurangi beban sistem peradilan pidana yang mungkin sudah terbebani. Namun, kejaksaan perlu memastikan bahwa opsi ini sesuai dengan kebijakan hukum dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
Kemudian koordinasi dengan pihak terkait tahap 2. Penuntutan umum juga melibatkan koordinasi yang erat dengan pihak terkait termasuk penyidik, ahli forensik, dan pihak lainnya yang terlibat dalam penyidikan. Komunikasi yang efektif antara berbagai unit atau bagian di kejaksaan menjadi kunci untuk memastikan bahwa semua informasi yang relevan telah diperoleh dan dipertimbangkan. Selain itu, koordinasi juga melibatkan komunikasi dengan pihak-pihak eksternal seperti kepolisian, korban, dan pengacara. Pemahaman yang baik tentang dinamika kasus dan kepentingan yang terlibat dapat mempermudah proses penuntutan dan memastikan bahwa semua pihak merasa diperlakukan secara adil. Kemudian ada penyusunan strategi penuntutan berdasarkan hasil evaluasi bukti, analisis, kesaksian, dan pertimbangan. Penyelesaian di luar pengadilan tahap 2, penuntut umum memungkinkan jaksa untuk menyusun strategi penuntutan yang lebih terfokus. Strategi ini mencakup penetapan dakwaan yang sesuai, menentukan saksi-saksi kunci, dan merinci argumen hukum yang akan diajukan di pengadilan. Penyusun strategi penuntut memerlukan pemahaman mendalam tentang hukum yang relevan dan kasus serupa yang mungkin mempengaruhi hasil persidangan. Kejaksaan perlu memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selaras dengan norma hukum yang berlaku dan mampu memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Kemudian ada standar operasi prosedur, pendaftaran dan penerimaan tersangka beserta barang bukti tahap 2. Yang pertama yaitu tujuan dari SOP ini sebagai upaya Kejaksaan Negeri Surabaya mewujudkan tertib administrasi penanganan perkara. Kemudian yang kedua sebagai pedoman penerimaan tersangka dan barang bukti tahap 2 bagi petugas di lingkungan penuntut sesuai dengan tugas, wewenang, dan bertanggung jawab masing-masing. Yang terakhir yaitu untuk menjamin penggunaan tenaga dan sumber daya manusia secara efektif dan efisien. Yang selanjutnya yaitu prosedur pelaksanaannya. Yang pertama yaitu praregistrasi. Penyidik yang hendak melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti berkoordinasi dengan jaksa yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam surat perintah penunjuk jaksa penuntut umum untuk mengikuti pertimbangan penyidikan perkara tindak pidana P16 untuk penjadwalan tahap 2. Kemudian tahap selanjutnya yaitu registrasi. Guna untuk mempercepat persiapan administrasi dan pelaksanaan tahap 2, penyidik mengirimkan data melalui SMS atau WhatsApp ke bidang penuntutan maksimal H-1 sebelum pelaksanaan tahap 2 dengan data sebagai berikut. Yang pertama yaitu surat perintah penunjuk jaksa penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidik perkara tindak pidana P16. Kemudian yang kedua surat pemberitahuan hasil penyidikan sudah lengkap, bisa disebut P21. Kemudian surat perpanjangan penahanan yaitu kemudian penetapan sita atau berita acara penyitaan. Kemudian hasil penelitian laboratorium forensik jika ada. Yang terakhir yaitu rencana jadwal tahap 2. Kemudian setelah data diterima oleh petugas penuntutan, selanjutnya petugas meregister dan mempersiapkan administrasi tahap 2 berupa berita acara penerimaan dan penelitian tersangka B4, kemudian berita acara pemeriksaan dan penelitian barang bukti, berita acara penitipan barang bukti,
berita acara pelaksanaan perintah, penahanan atau penahanan lanjutan, kemudian riwayat perkara, dan yang terakhir label barang bukti. Yang kemudian setelah petugas penuntutan meregister dan mempersiapkan administrasi tahap 2, selanjutnya dokumen disimpan dan disusun sesuai jadwal tahap 2 yang telah ditetapkan oleh jaksa dengan penyidik. Kemudian pelaksanaan tahap 2. Yang pertama, tahap 2 dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan hari Kamis pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Penyidik menyerahkan pengantar tahap 2, tersangka, barang bukti, penetapan sita, berita acara penyitaan, hasil penelitian laboratorium forensik jika ada, berita serah terima tersangka dan barang bukti kepada petugas penuntutan untuk diproses lebih lanjut. Setelah itu petugas penuntutan menempatkan tersangka dalam ruangan tahanan. Selama berada dalam ruang tahanan, tersangka dilarang merokok, membawa tas, membawa barang yang berbahaya lainnya. Petugas penuntutan berkoordinasi dengan jaksa dan petugas barang bukti untuk pelaksanaan tahap 2 di ruang tahap 2. Petugas penuntutan mempersiapkan tersangka, barang bukti, BA4, BA5 dan label barang bukti BA6, BA7, B28. Berita acara serah terima tersangka dan barang bukti. Setelah itu proses pemeriksaan tersangka dan barang bukti dilaksanakan. Penyidik menunggu tahap 2 di ruang tunggu yang telah disediakan. Setelah pemeriksaan tersangka dan barang bukti selesai, tersangka ditempatkan kembali ke ruang tahanan dan barang bukti diserahkan kepada petugas barang bukti. Petugas penuntutan memanggil penyidik untuk menandatangani berita acara serah terima tersangka dan barang bukti. Dan yang terakhir, tahap 2 selesai. Berikut adalah dokumentasi asli saya pada tahap 2 yang didampingi oleh jaksa pembimbing saya pada waktu magang di Kejaksaan Negeri Surabaya. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.